To be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis M dan R. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. 1. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata benda. Yang kedua, am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I, yang artinya saya. Ketiga, are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita bisa mengenal subjek sebagai kata you, yang artinya kamu. Sedangkan sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, yang artinya kita, dan they, yang artinya mereka. Yang keempat ada was. Was ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasannya dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris bisa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Where ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu where ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya berikut, saya akan memberikan tabel untuk penggunaan to be, yaitu ada subjek dan ada to be. Di dalam to be ada present dan past. Di dalam subjek yaitu ada I, yang presentnya ada am dan pastnya adalah was. Subjeknya you dan present are, pastnya were. We atau they, presentnya are, pastnya were. Subjeknya we, subjeknya he atau she atau it, dan presentnya is dan pastnya was. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda noun. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be tambah noun. Dari formula tersebut kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dan formula di atas. Is, contohnya, he is a football player, yang artinya dia adalah seorang pemain sepak bola. Yang kedua,
She is architect. Yang artinya dia adalah seorang arsitek. Yang ketiga, it is a cat, yang artinya ini adalah seorang kucing. Yang kedua, contoh are. They are teacher, yang artinya mereka adalah guru. We are students, yang artinya kita adalah murid. You are a pilot, yang artinya Anda pilot. Anda seorang pilot. Yang terakhir, contoh am. Contohnya, I am a dancer, yang artinya saya adalah seorang penari. I am singer, yang artinya saya adalah seorang penyanyi. Dan selanjutnya, I am superstar, yang artinya saya adalah seorang superstar. Penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat adjektif. Untuk fungsi verba, to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be tambah adjektif. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut ini. Is. Contohnya, he is smart, yang artinya dia pintar. She is kind, artinya dia baik hati. Dan the flowers is beautiful, artinya bunga itu indah. Kedua, are. Contohnya, they are diligent, yang artinya mereka rajin. You are brave, yang artinya kamu berani. We are young, yang artinya kamu muda. Selanjutnya, am. Contohnya, I am diligent, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris, yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini. Subjek tambah to be dan tambah keterangan waktu atau tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut ini. Yang pertama, is, yang contohnya she is at the park, yang artinya dia berada di taman. Contoh selanjutnya, she is at the hospital, yang artinya dia berada di rumah sakit. Dan she is at the office, dia berada di kantor. The dinner at 7 p.m., yang artinya makan malam pada pukul 7 malam. Are. Contohnya, we are a restaurant, yang artinya kami berada di sebuah restoran. They are school, mereka di sekolah. You are in my house, kamu di rumahku. I am at hotel, saya sedang di sebuah hotel. I am in the class, saya di dalam kelas. I am in the canteen, saya di dalam kantin.